Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Surabaya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamatan atau observasi, coach dan juga coaching. Bersama saya Rahman Dian Andre Setiawan dari SDN Rembang Utara 156 Surabaya dan teman saya Niken Widyastuti dari SMP Negeri 54 Surabaya. Dan juga teman saya Santi Indriawina Yusari dari SDN Tanah Kali Kedinding 2 Surabaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Santi? Alhamdulillah Pak Andre sehat. Bagaimana Pak Andre? Alhamdulillah saya hari ini juga sehat-sehat saja. Terima kasih. Oh ya, Bu Santi, hari ini Bu Santi kan akan melakukan coaching. Kemudian dari coaching yang akan dilakukan Bu Santi nanti, saya ada beberapa hal yang akan saya bicarakan dulu dengan Bu Santi sebelum melakukan sesi coaching. Boleh? Boleh, Pak Andre. Baik, Bu Santi. Nanti pada sesi coaching saya akan mengamati dan menilai Bu Santi dengan coaching nanti dengan rubrik pengamatan coaching seperti apakah coaching yang dilaksanakan oleh Bu Santi bersama coaching nanti sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah Bu Santi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan cukup mendalam, juga nanti Bu Santi akan saya tanya tentang apakah respon coaching Bu Santi nanti sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bu Santi. Oh ya, jangan lupa juga Bu Santi, nanti agar sesi coaching dilaksanakan dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bu Santi, sebelum saya melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Boleh ya? Bu Santi, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Bu Santi nanti kembangkan dalam proses coaching hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching hari ini adalah tentang kehadiran penuh, yaitu sebelum melaksanakan coaching saya melaksanakan relaksasi dengan metode stop. Jadi saya nanti bisa merasa tenang, ada inspirasi ketika menghadapi coaching. Lalu saya akan mendengarkan secara aktif, yaitu mendengarkan coach saya nanti dengan seksama sehingga saya mengerti apa yang disampaikannya dan bisa menyimpulkan apa yang diceritakannya. Dan yang terakhir saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot, yaitu pertanyaan yang akan membuat coach tersebut dapat berpikir semakin mendalam. Begitu Pak Andre. Baik, Santi. Tadi Bu Santi menyebutkan kompetensi-kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu antara lain kompetensi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Bu Santi, dari ketiga kompetensi itu tadi, coba Bu Santi sebutkan secara spesifik kira-kira kompetensi yang mana yang akan Bu Santi kembangkan. Baik Pak Andre, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan adalah jika coach tersebut bisa berhasil menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapi. Baik, Santi. Dari kompetensi yang ingin Jenengan kembangkan tadi, bagaimana indikator ketercapaiannya? Indikator ketercapaiannya apabila coach tersebut mampu mencari solusi tentang permasalahan yang diceritakan kepada saya. Baik, Bu Santi, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Bu Santi berikan. Untuk hari ini silakan Bu Santi melaksanakan sesi coaching antara Bu Santi dengan coachingnya, dan saya harap
sesi coaching nanti dapat berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa Bu Santi ya, nanti setelah sesi coachingnya sudah selesai, kita akan mengobrol-ngobrol lagi terkait dengan sesi coaching yang sudah Bu Santi laksanakan. Baik, terima kasih Pak Andre, saya siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Santi. Apa kabar Bu Niken? Alhamdulillah kabar baik Bu Santi. Bu Santi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Niken. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan agar bisa melaksanakan aktivitas dengan lancar. Amin. Baik Bu Niken, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali setelah kemarin kita bertemu sebentar ya dengan teman-teman, kita saling sharing, namun karena waktu yang terbatas kita tidak bisa lama. Dan hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa sharing kembali, namun ada keterbatasan waktu juga. Jadi apa yang demikian belum sempat untuk ucapan kemarin, silahkan berbagi dengan saya. Baik Bu Santi, terima kasih atas waktu yang disediakan untuk hari ini. Karena memang kemarin kita tidak bisa lama-lama ya waktunya ya. Hari ini saya ingin sedikit menceritakan keluhan saya Bu Santi terkait kurang percaya diri saya dalam melaksanakan layanan di sekolah Bu Santi. Jadi karena tugas yang begitu banyaknya yang dilimpahkan ke saya di sekolah, sehingga terkadang layanan bimbingan konseling terhadap anak itu saya agak kurang. Selain itu, karena guru BK itu kan tidak ada jam masuk kelas Bu Santi ya, sehingga kami dari tim BK itu tidak bisa melakukan klasikal setiap hari di setiap minggunya 1 jam atau tidak ada Bu Santi. Jadi kami agak kewalahan di situ. Terus selain itu saya juga belum bisa memanajemen waktu saya terkait tugas, deadline, terkait apa ya intinya dalam mengerjakan tugas itu saya keteteran karena saking banyaknya tugas yang saya dapat, sehingga harus selesai deadline-nya. Iya, deadline-nya itu tidak lama kayak gitu loh. Dan setiap hari itu hampir saya itu mendapatkan pekerjaan baru, sehingga kadang itu pekerjaan yang lama harusnya diselesaikan dalam 5 hari itu tidak terselesaikan, malah yang baru-baru itu yang saya kerjakan, dan akhirnya yang lama itu terlupakan, ya terlupakan seperti itu Bu Santi. Jadi di sini saya melihat pemikiran ini tertekan. Iya benar. Tertekan karena pekerjaan, ingin bagi waktunya, dia semua diri sendiri. Karena pemikiran tidak percaya kepada timnya sendiri begitu ya, takut atau trauma begitu karena sudah pernah terjadi ya seperti itu. Jadi bagaimana tanggapan kepala sekolah pemikiran sendiri terhadap waktu yang kurang bisa konsisten dalam pengumpulan tugas? Kalau dari kepala sekolah saya sendiri itu terkait pernah ya Bu Santi menegur saya karena tugas itu sudah harusnya sudah selesai minggu ini, dan tugas itu tuh sudah diberikan minggu lalu. Namun karena saya mengerjakan yang baru diberikan, akhirnya saya lupa. Jadi ya agak ditegur lah sama kepala sekolah terkait saya lalai itu tadi. Jadi memang saya kerjanya tim Bu, dalam kurikulum itu memang kerja tim. BK pun juga ada timnya. Cuma di sini memang kalau di kurikulum itu kan memang banyak sekali, apalagi di sini tahun pembelajaran yang baru itu kan persiapan untuk menyambut tahun ajaran baru itu kan banyak administrasi yang harus dikerjakan, dan tim saya itu karena saya memberikan tugas dan itu tidak terselesaikan dan pernah terselesaikan tapi langsung dikirim ke kepala sekolah dan itu salah dan saya yang ditegur. Itu akhirnya saya trauma seperti apa yang dikatakan Bu Santi itu. Iya, saya trauma
sehingga saya itu untuk tugas-tugas yang berat itu saya handle sendiri. Saya membagi tugas yang ringan-ringan saja kepada tim saya. Jadi kayak rasa apa ya, intinya itu rasa kurang saya lagi ke Ya, tim itu besar gitu ya. Baik, ya. Selama ini cara Monica menghadapi tingkat stres yang begitu tinggi dalam pekerjaan tugas atau tekanan dari kepala sekolah itu kira-kira berapa levelnya? Dengan skala 1 sampai 10. untuk tingkat stres saya dalam saat ini ya saat ini kira-kira mencapai Cukup tinggi Buniker ya, luar biasa. Dari Buniker, lalu rencana Buniker dalam waktu dekat ini rencananya yang akan Buniker lakukan untuk mengurangi rasa stres itu apa? Atau untuk memanage waktu kembali agar bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan. Karena ini tugas tim ya, kalau untuk kurikulum itu seperti saya membagi tugas walaupun itu berat, tetapi saya harus membagi tugas dengan tim, apalagi sekarang ini kan dari tugas kurikulum, terus layanan BK saya, lalu saya juga sekarang posisinya pendidikan juga, dan sekarang apa namanya kan rumah juga saya juga mau perhatian. jadi mungkin di kurikulumnya itu saya akan melakukan Bagian tugas mungkin ya pembagian tugas terhadap tim karena memang itu kerjanya tim, sehingga saya lebih ringan lagi dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan ke saya. Lalu untuk mengatasi kelupaan saya itu saya akan menuliskan di sticky note agar biar apa ya, tugas yang baru datang itu saya catat aja. jadi terstruktur ya Untuk manajemen waktu saya dalam mengerjakan mana yang urgent, mana yang due date-nya sudah harus dikumpulkan, itu bisa saya ingat-ingat kembali dari catatan itu tadi. baik Buniker. Dari rencana-rencana yang akan Buniker lakukan di waktu dekat ini, kira-kira penurunan tingkat stresnya itu seperti apa nih? Harapannya Harapan saya turun 3 level jadi 5 ya, cukup banyak ya. ya mungkin Proses juga kan iya betul, karena memang saat ini saat apa ya Bu, hingga saya sampai stres itu saya tidak bisa tidur setiap malam, dan Sabtu Minggu kan kemarin itu liburan ya Bu ya, saya itu tidak merasakan tidur karena apa ya, tugas-tugas itu saya kerjakan terus dalam waktu liburan, dan saya tidak apa ya, hari Sabtu Minggu ya saya gunakan untuk mengerjakan tugas. Seperti itu. Untuk harapan kedepannya apa nih yang ingin Buniker dapatkan dari hasil-hasil ini? Harapan saya kedepannya saya bisa percaya lagi ke tim saya, karena memang itu kerja tim, harusnya saya juga percaya dengan tim saya, dan mungkin kedepannya tugas yang diberikan ke saya bagi walaupun itu berat, namun ketika nanti diserahkan kepala sekolah saya lewat saya dulu ya, jadi tidak langsung ke kepala sekolah, mungkin saya akan mengoreksi dulu apakah benar, apa masih ada yang perlu diperbaiki, jadi nggak langsung ke kepala sekolah dan akhirnya saya kena tegur. Lalu untuk apa lagi ya, untuk menurunkan tingkat stres saya dan tidak bisa memanajemen waktu itu, saya memiliki sedikit strategi Sebagai bahan ingatan ya. itu sebagai bahan ingatan saya tadi, sehingga saya tidak mudah lupa karena sering sekali lupa. Dan permasalahan siswa pun terkadang itu anak-anak itu curhatnya karena mungkin susah sekali menemui saya dalam waktu senggang di sekolah, itu seringkali curhatnya itu melalui WA, jadi sampai malam seperti itu ya.
adalah tanggung jawab saya. Melayani ya. Betul. Betul sekali. Wah, ini sangat luar biasa sekali untuk rencana-rencana aksi yang akan Bunika lakukan. Mudah-mudahan semuanya bisa dicapai ya Bunika. Mungkin kita nanti jika ada waktu yang luang, saya ingin mendengarkan hasil-hasil dari rencana yang telah Bunika lakukan. Kira-kira kapan Bunika bisa berkembang? Kira-kira minggu depan mungkin ya setelah aksi rencana yang saya lakukan ya Bu ya, karena kan kalau belum dilakukan juga cuma kita aksi apa yang saya lakukan seperti itu. Betul Bunika, saya tunggu ya agar kita bisa share. Terima kasih Bunika atas waktunya. Jadi kesimpulannya Bunika ini sudah merasa tekanan kita tinggi, mengalami stressing, tidak bisa bagi waktu, tidak percaya diri, dan tidak bisa fokus, dan memiliki rencana-rencana aksi ke depannya yang idenya luar biasa menurut saya. Mudah-mudahan itu bisa nanti terlaksana semua. Amin, mohon doanya ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Baik Bu Santi, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Saya mengamati kok sepertinya seru sekali tadi. Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah proses coaching yang saya lakukan dari Bunika hari ini berjalan lancar, Andre. Oke. Baik Bu Santi, setelah saya mengamati pada waktu proses coaching tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh? Boleh, silakan Pak Andre. Pertanyaan pertama, Bu Santi, apa saja yang Bu Santi dapatkan dari proses coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, jadi selama proses coaching yang saya lakukan dengan Bunika sudah menggunakan alur delta yang saya mulai dengan yang pertama adalah menanyakan tujuan. Iya. Lalu yang kedua tentang identifikasi. Jadi saya ingin menggali permasalahan yang ada pada Bunika, apa saja yang dialaminya, lalu beban-bebannya apa saja sehingga dia merasa stressing gitu. Lalu juga tentang rencana aksi Bunika dalam waktu ke depannya ini dalam waktu dekat apa yang akan dilakukannya serta tanggung jawab dari pelaksanaannya. Jadi saya menggali Bunika tentang permasalahannya ini dengan tujuan agar Bunika ini juga mempunyai solusi atas masalahnya sendiri. Begitu, Pak. Bu Santi, menurut Bu Santi dari skala 1 sampai dengan 8, indikator ketercapaian tadi pada waktu proses coaching ada di level berapa? Maksudnya dari level 1 sampai 10 Ya. ya, ada di level 8 Pak Ada Andre. di level 8 ya. Jadi cukup banyak ya, cukup tinggi juga. Berarti cuma ada 1 atau 2 hal yang kurang, yang kurang. yang perlu ditingkatkan lagi. Ya, jadi nanti bisa kita tingkatkan melalui coaching. Melalui coaching berikutnya. Baik Bu, dari apa yang telah saya amati, menurut saya Bu Santi telah berhasil melaksanakan coaching tadi dengan alur tirta, di mana alur tirta itu dimulai dari menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Bu Santi juga telah berhasil mengarahkan coaching, di mana coaching ini dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dilontarkan oleh Bu Santi tadi mampu menemukan solusinya sendiri. Ya. Oke, dari percakapan Bu Santi dengan coaching tadi, saya melihat Ibu juga sudah fokus, kemudian juga sudah melakukan presence atau kehadiran penuh, juga sudah mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang berhasil Bu Santi tangkap. Jadi memang betul, dan saya terima kasih Pak Andre atas umpan-umpannya. Dan saya juga ingin mengembangkan kedepannya lebih baik lagi, serta saya sebenarnya juga ingin memaksimalkan kemampuan saya untuk riset,
lalu untuk mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot sehingga coaching tersebut dapat menemukan solusi dari masalahnya. Begitu Pak Andre. Ya. Baik Bu Santi, nah, menurut saya sih sangat luar biasa sekali coaching hari ini. Jadi Ibu ingin mendalami lagi alur tirta ya, supaya menjadi lebih baik lagi pada sesi Coaching berikutnya. Alhamdulillah proses coaching hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Semoga kedepannya nanti pada proses coaching berikutnya diberikan kemudahan dan kelancaran. Jadi Bu Santi, yang bisa saya simpulkan dari coaching kita hari ini adalah permasalahan yang dihadapi coaching tadi. Beliau itu mendapatkan tugas yang cukup banyak. Kemudian banyak tugas yang menumpuk, di mana tugas yang datang lebih awal tidak diselesaikan terbengkalai, dan tugas yang baru dilaksanakan. Iya, sehingga banyak tugasnya terbengkalai. Kemudian tadi saya melihat juga coaching ini sepertinya menaruh ketidakpercayaan pada timnya, betul. Sesuatu yang ironis ya. Iya. Pada timnya sendiri. Padahal kita di antara tim itu kan harus bisa saling bekerja. Betul, saling menjaga. Kemudian coaching ini tadi juga bilang bahwa tugas-tugas berat beliau yang menghandlenya sendiri. Iya. Sedangkan tugas-tugas ringan justru diberikan kepada timnya. Betul. Jadi di sini ada unsur Ketidakpercayaan. Kemudian, nah dari tugas berat yang dihandle sendiri itulah akhirnya si coach ini mengalami stres yang luar biasa. Kemudian beliau juga sulit menghandle pekerjaan-pekerjaan yang lain pada akhirnya. Kemudian dari coachingnya tadi, solusi yang beliau temukan, coach temukan tadi antara lain berusaha membagi tugas kembali seperti dulu, supaya tugas yang dihandle oleh coach ini menjadi sedikit berkurang dan sedikit ringan. Kemudian juga manajemen tugas, artinya gini, mana tugas yang datang duluan harus selesai terlebih dahulu. Dan beliau mengingatnya melalui sticky note. Betul. Jadi itu untuk membantu ingatannya, karena demikian ini juga orang yang pelupa begitu loh Pak. Kemudian tadi saya juga menangkap bahwa harapan yang ingin coach capai adalah dapat menurunkan tingkat stresnya. Jadi harapannya dengan berbagi tugas dapat menurunkan bebannya dalam mengerjakan tugas. Kemudian tugasnya juga bisa cepat selesai. Kemudian perlahan-lahan berusaha menaruh kepercayaan lagi kepada timnya. Kemudian tugas yang berat juga harus dibagi lagi kepada timnya. Kemudian ada ini, mencatat tugas agar tidak lupa, sticky note tadi. Kemudian dengan adanya tugas yang begitu banyak itu tadi, si coach ini juga berharap tetap dapat melayani siswa. Walaupun konsultasinya itu lewat WA, luar biasa sekali. Baik Bu Santi, terima kasih telah bersedia melakukan sesi tanya jawab ini serta proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andre. Saya selalu. Demikian praktik coaching untuk supervisi akademik yang sudah kami tampilkan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.